10 juta per bulan. Kalau setahun udah 120 juta. Auto kaya lah. Ya udah, lalu guys, kembali lagi bersama saya Bro Her di sini. Jadi di konten kali ini kita akan kita akan membahas masalah gaji gitu guys ya, gaji TKI di Malaysia gitu guys. Karena banyak yang bilang kalau kerja di luar negeri itu gajinya besar gitu guys, 10 juta per bulan, kalau setahun itu 120 juta. Kepala bapak kau gitu guys ya. Itu hitungan tetangga guys. Tetangga itu nggak tahu ya seluk beluknya itu gimana. Tapi saya pernah menonton video seorang YouTuber ya, TKI juga sih di Malaysia kayaknya. Beliau itu membuat video gaji di Malaysia itu besar gitu guys ya, tinggi gitu, 3.000 lebih, 15 juta, 10 juta gitu dan segala macam itu guys ya. Itu fakta. Itu fakta. Tergantung kalian kerja apa gitu guys ya. Jadi di Malaysia sendiri ada beberapa sektor pekerjaan gitu guys ya. Ada ART, asisten rumah tangga, terus ada kilang, kerja di kilang, di pabrik, terus ada di pertanian atau perkebunan, terus di bagian bangunan gitu guys ya. Dan yang paling tinggi menurut saya itu kerja di bangunan gitu guys, gajinya yang paling tinggi gitu. Kalau yang paling rendah kalau menurut saya itu ya di ART, karena ART basicnya cuma 1.500 gitu guys. Jadi saya seorang TKI gitu guys ya, yang bekerja di Malaysia gitu guys, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia gitu guys ya. Dan rata-rata gaji TKI di Malaysia itu ya, kita ngomong yang terendah aja ya guys ya. Yang terendah itu sekitar 1.500. Dulu itu 1.200, pembantu rumah tangga itu 1.200, tapi sekarang udah naik jadi 1.500. Itu upah minimumnya guys ya, per bulan gitu guys. Jadi kalau 1.500 itu ya kisaran 5 juta gitu guys ya, itu untuk pekerja rumah tangga. Dan kalau masalah gaji itu tergantung sektornya. Kalau tadi di sektor rumah tangga itu 1.500, kalau di kilang-kilang saya juga nggak tahu, mungkin kurang lebih segitu basicnya, ditambah lagi overtime atau lembur dan bonusnya gitu guys. Sebenarnya nggak bisa dihitung secara apa ya, ya kayak gitu sih, nggak bisa dibulet-buletin kayak gitu, karena pengeluaran di sini kan juga banyak gitu guys ya, untuk makan, untuk kalau yang nggak ada mes itu untuk nyewa rumah gitu. Terus tiap tahun juga kita dipotong kurang lebih 4.000 sampai 5.000 untuk sambung visa kita, visa kerja kita gitu guys ya. Itu kurang lebih gitu guys. Jadi kalau 4.000 sampai 5.000, kita taruhlah 5.000, kalau 5 kali 3 udah berapa guys? Kalau seringgitnya itu 3.000 ya, kita kali 5 aja berarti udah berapa, 5 kali 3 15 juta gitu guys. Tiap tahun kita harus ngeluarin uang segitu untuk sambung visa. Dan ada yang separuh orang, ada yang visanya itu ditanggung sama majikan juga. Kalau yang kerja di kilang-kilang gitu ataupun yang bosnya bertanggung jawab itu, visanya itu tiap tahun nyambung itu ditanggung sama majikan gitu guys ya. Jadi di tiap-tiap sektor pekerjaan itu gajinya itu berbeda-beda gitu guys ya, nggak bisa disamaratakan, tergantung pekerjaannya apa dan tingkat kesulitannya itu gimana gitu guys. Dan saya sendiri, saya bekerja di, kalau kalian yang udah lama ngikutin channel saya, kalian pasti tahu saya kerja apa gitu guys ya. Jadi nggak usah dijelasin di sini gitu guys ya. Jadi kalau ada yang bilang di Malaysia itu gajinya 10 juta per bulan, ya ada memang banyak sih teman-teman saya, bahkan ada yang lebih juga, ada yang sampai belasan juta, 15 juta ke atas juga ya ada gitu guys ya. Ya mudah-mudahan saya juga seperti itu gitu. Tapi kalau kita kalkulasikan, kalau kita hitung-hitung gitu, pengeluaran di sini juga banyak gitu, seperti yang saya sebutkan tadi gitu guys ya. Itu baru di sini, belum kalau kita kirim ke kampung. Kalian tahu lah sekarang apa-apa mahal, di Indonesia juga mahal, di sini juga mahal gitu guys. Jadi gaji nggak naik-naik, tapi pengeluaran naik terus gitu guys ya. Barang-barang itu semakin naik gitu. Itu yang saya rasakan gitu guys. Enak gak sih kerja di negeri orang? Kalau masalah enak atau gak enak tergantung kita menjalaninya gitu. Kalau saya sih ya enak-enak aja gitu guys ya, karena enjoy aja gitu guys ya. Saya mau kerja apa kalau di Indonesia gitu guys ya, terpaksa harus merantau gitu guys, merantau biar bisa dapat kerjaan. Karena ya tahu sendiri lah di Indonesia gimana susahnya cari kerja di negeri sendiri itu kan
susah banget gitu guys ya. Kalau kalian nggak punya orang dalam itu wah susah guys, otomatis susah guys. Apalagi saya yang cuma punya ijazah SMP gitu guys ya, itu pasti susah banget. Dan mau dapetin gaji yang sekarang ini di Indonesia itu memang ya susah banget sih guys. Jadi enak nggak enak ya enakin aja gitu guys ya. Nggak enaknya paling ya kalau pas lebaran nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa kumpul-kumpul keluarga, itu nggak enaknya itu di situ guys. Enaknya ya tiap bulan bayaran dapat gaji gitu ya, bisa buat kirim kampung, kirim keluarga, kirim orang tua, bisa meringankan beban orang tua gitu guys ya. Jadi buat anak-anak muda itu daripada kalian nganggur itu kalian ya nyoba-nyoba gitu guys ya, merantau lah ya. Merantau nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada hinanya. Jadi TKI itu nggak ada hinanya gitu guys ya. Kalau kalian di sini itu kerjanya baik-baik, nggak bikin masalah gitu ya. Jadi kesimpulan pada video kali ini adalah ya seberapa besar gaji kalian, kalau kalian nggak pintar ngatur keuangan, nggak bisa ngatur duit kalian sendiri, itu emang nggak jadi apa-apa guys. Saya yakin apalagi untuk yang muda-muda kayak saya ini ya, saya mungkin udah terlalu tua gitu guys ya. Untuk yang baru merantau ini, anak-anak muda ini pasti semakin tinggi pendapatannya semakin banyak pengeluarannya juga gitu guys ya. Ya foya-foya biasa anak muda gitu guys ya, beli ini beli itu, senang-senang sama teman-teman. Apalagi di negara orang kan bebas gitu, nggak ada pengawasan dari orang tua gitu, bebas banget gitu guys ya. Pasti mereka itu kebanyakan menghabiskan uangnya itu untuk seperti itu guys. Dan saran saya itu buat kalian yang merantau di negeri orang dan kalian menonton video ini, itu jangan boros-boros lah ya di perantauan lah ya. Kasihan yang di kampung gitu guys ya, kasihan nanti kalau kalian pulang nggak bawa apa-apa gitu guys. Jadi kesimpulan dari video ini adalah ya bersyukur aja lah ya, bersyukur aja. Berapa gajimu itu tetap disyukuri gitu guys ya, disyukuri, dinikmati, dijalani kerjanya yang semangat gitu. Jangan banyak-banyak mengeluh gitu guys ya, jangan sering-sering mengeluh, hadapi, rasakan kepedihanmu itu. Itulah kehidupan. Mungkin nanti time gajian kita akan unboxing amplop sama-sama gitu guys ya, biar kalian juga tahu gaji saya itu berapa gitu guys. Oke, jadi terima kasih buat kalian semua yang udah menonton dari tadi. Ditunggu video selanjutnya aja. See you next video, bye. Peace.